Ya, baik. Firsa, terima kasih masih bersama kami. Kita seperti pertanyaan saya sebelum jeda nih. Kemudian ada nggak sih ruang presiden akan tanda kutip cawe-cawe lagi? Karena mau nggak mau ini anak bungsunya nih yang maju. Ada yang bilang bahkan anak kesayangan gitu. Bang Panggi, Anda melihat ada potensi itu nggak sih? Iya, dari sinyal Pak Anies kan mengatakan tidak memungkinkan karena ada MA yang putusan itu kan. Jadi bisa dong. Ya, termasuk PDIP nampaknya agak sulit menurut saya ya untuk mengusung. Tetapi Mas Kaisang ini kan bagian dari dianggap kekuasaan. Artinya ini lapangan bisa nggak datar kan kalau Kaisang maju. Lapangan ini kan mesti datar karena nggak ada incumbent walaupun ada Pak Anies. Tapi dengan bertarung majunya Kaisang ini lapangan seperti ada potensi kekuasaan lagi yang berkuasa gitu. Jadi ini membuat peluangnya besar. Memang Kaisang peluang besar untuk Kaisang maju. Ya, peluangnya besar karena memang partai, Jokowi, meskipun memang partai menentukan hari ini ada PKS ada 18, kemudian ada PDIP 15, Gerindra 14 kursi. Ini kan penentu lah. Tetapi saya mencermati kalau melihat residu Pilpres, itu kelihatan chemistry-nya memang PKB sama PKS sama Nasdem itu kan kelihatan masih ada residu-residu itu. Nah, begitu melihat misalnya PDIP ketika dengan Kaisang, ini kan agak deadlock gitu. Nah, terutama begitu juga Gerindra dengan Golkar itu chemistry-nya dapat juga. Nah, persoalannya kalau panas kemudian sekarang, Bang. Ada peluang Gerindra sama Golkar nih. Kalau Gerindra memang merasakan bahwa kekuasaan itu Pak Jokowi hari ini termasuk Golkar, kemungkinan Kaisang dikasih jalur lagi, dikasih traik lagi. Makanya tadi Bang Ciko bilang ada gitu. Nah, persoalan tadi terakhir banjir macet itu tadi. Nah, ini Mbak Api, persoalan macet banjir itu ada lucuan rakyat loh, lucu rakyat. Jadi Jakarta itu dianggap itu macet selesai karena lebaran, ya kan? Banjir selesai karena musim panas. Nah, itu kan sebenarnya juga persoalan yang tidak pernah teratasi dari dulu. Jadi yang bisa memberikan minimal program yang baik untuk dua permasalahan itu bisa mendapatkan hati dari warga Jakarta. Anda melihat itu? Ya, artinya mampu mengurai persoalan yang fundamental dari level hulu sampai level hilirnya. Tapi kecenderungan elektabilitas itu tokoh populis yang dilihat. Tidak melihat kemampuan mereka mengatasi masalah. Atau siapa pemimpin yang kira-kira mampu mengatasi masalah. Tapi kan yang dilihat adalah populis. Populis itu adalah ya selera elektabilitas. Balik lagi ke selera elektabilitas. Ada yang, Bang Hasbi ada yang bilang bahwa kayaknya nih PKB mencoba peruntungan Pilpres nih ya kan. Mengawinkan satu tokoh dengan yang mungkin masih terah dengan kekuasaan. Atau minimal ada keluarga dengan presiden gitu. Apakah benar arahnya ke sana? PKB jadi... kenapa Kaisang gitu? Siapa PKB tahu jadi pemimpin Pak Anies. Pak Anies nggak coba-coba. Ini bukan jadi pemimpin yang coba-coba untuk Jakarta. Pak Anies sudah di Jakarta. Kaisang itu Pak, kalau namanya wakil itu cukup ngikutin gubernurnya. Dan Mas Kaisang sudah jadi ketua umum. Lebih dari kita orang, kita baru jadi ketua DPD kok dia jadi ketua umum. Udah ketum ya? Udah ketum. Ada 8 kursi lagi? 8 kursi lagi. Tapi Pak Jokowi bilang melarang kata Pak Zulhas. Berarti nggak diragukan itu kalau udah ketua umum. Jadi, sekarang Mbak meragukan nggak ketua umum yang ada? Ya kita lihat aja nanti kan waktu akan membuktikan. Tapi Pak Jokowi bilang melarang untuk Kaisang untuk maju. Anda lihat? Wah, kalau soal itu saya nggak ngerti. Anak itu urusan anak mau bapak. Biasanya anak bontot itu paling disayang. Jadi? Biasanya mah anak bontot kita susah untuk menolak. Berubah nggak nanti Pak Jokowi kira-kira? Ya mudah-mudahan berubah. Anies Kaisang. Anies Kaisang nih, Anda yakin? Kalau Bang Riza gimana? Ya saya kira itu kan pilihan dari partai pengusung ya. Kami tidak ikut mencampuri ya. Yang penting bagi kami Partai Gerindra punya keinginan bahwa Kang Emil bisa menjadi calon di Jakarta, tidak hanya direkomendasikan tapi juga diusung oleh partai-partai lainnya selain Gerindra dan memenangkan pilkada. Saya 2,5 tahun di Jakarta mengerti betul permasalahan-permasalahan Jakarta dan bagaimana mengatasinya. Saya punya keyakinan bahwa Kang Emil mampu menjadi gubernur yang baik, bahkan lebih baik memimpin Jakarta ke depan. Tidak hanya mengatasi masalah macet, masalah banjir, pengalaman lapangan pekerjaan, tapi masalah-masalah tadi Mas Panggi sampaikan betul, masalah keamanan ke depan menjadi penting untuk diatasi ya. Kemudian juga masalah-masalah seperti sembako ya harus diatasi, inflasi dan sebagainya, termasuk polusi udara. Banyak sekali masalah di Jakarta, apalagi ke depan 5 tahun ini adalah masa transisi ya, ibu kota ke IKN. Jadi gubernur itu seperti Kang Emil itu seorang engineer, apalagi teknik arsitek, dia memahami benar masalah-masalah teknis. Jadi ke depan itu dibutuhkan tidak hanya gubernur yang pintar, cerdas, visioner, tapi punya kemampuan strategis dan taktik dan teknis mengatasi masalah untuk membangun sinergi positif antara DKI Jakarta
dengan IKN. Saya kira itu salah satu poin. Dan jawabannya Kang Emil menurut Kang Gerindra. Emil adalah salah satu calon yang terbaik dan alhamdulillah Gerindra sudah menyampaikan komitmen. Kita tunggu nanti respon daripada Golkar. Saya yakin Golkar adalah partai besar, partai yang dewasa, mempertimbangkan untuk kepentingan yang lebih baik ke depan. Kalau yakin ke depan itu berarti sama Gerindra sama Golkar sekarang ini belum shake hand nih untuk ya udah gitu shake hand untuk Kang Emil. Golkar ini partai yang punya hubungan yang luar biasa, apalagi Pak Prabowo juga dulu kader Golkar. Jadi tidak diragukan lagi lah hubungan baik antara Partai Gerindra dengan Partai Golkar. Sudah sehatilah. Jadi apa yang menjadi harapan Partai Golkar tentu juga menjadi harapan Partai Gerindra, gitu juga sebaliknya. Oke, silakan Mbak Irma. Jadi Mas Kaisang ini kira-kira nunggu apa? Bakal maju apa enggak? Udah ada yang dukung ya kan? Kemudian tadi pengamat juga bilang, wah ternyata faktor X Mas Kaisang ini bisa signifikan gitu. Iya, karena kan memang itu nama-nama yang muncul itu kan juga dari bawah ya, makanya PKB mengusulkan, lalu juga RK dengan Kaisang, Anies dengan Kaisang, artinya Kaisang diharapkan menjadi wagub, ya kan? Kami kan juga partai, kami punya 8 di DPRD DKI, artinya dalam untuk sosok wagub itu juga kan ada nama-nama yang disaring dan kami hanya melihat nama yang muncul nanti bulan Juli akhir baru diputuskan. Ada nama Grace Natali, ada nama Kaisang Pangarep tentunya, ya kan? Prasetyo. Iya, jadi komunikasinya nih PKB sama PSI gimana? Kira-kira lampu hijau nggak sih Kaisang akan minimal milih Anies dibanding sama Ridwan Kamil? Kalau wagub ini Mbak masih terbuka. Ada Kaisang, ada dari PDI, Pras, Pak Pras, yang lebih pengalaman juga di DKI Jakarta. Iya, saya ingin menggarisbawahi bahwa ini harus menjadi agenda yang berbeda daripada pemilihan untuk Jakarta sebelumnya karena kita kan akan punya IKN ya kan, dan kita juga punya cita-cita 100 tahun kemerdekaan bisa menuju Indonesia Emas. Artinya 2045. Jadi tahun dari 24 ini sampai ke 20 tahun mendatang itu bagaimana Jakarta ini akan menjadi apa? Dan sangat penting untuk bisa bersinergi atau lurus dengan pemimpin di pemerintah pusat. Enggak, karena Jakarta kan juga istimewanya wali kotanya nggak dipilih, walaupun harusnya dipilih ya kan. Kalau memang mau ditunjuk gitu ya. Kalau mau melihat ya, bagaimana gubernur banyak sekali tanggung jawabnya. Kan ada Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat yang ditunjuk. Padahal di tempat lain dipilih gitu. Nah harusnya sih kita juga bisa berpikir out of the box. Kenapa wali kotanya juga nggak dipilih? Ada 4 yang kita harus pilih berarti ya. Baik. Ya jadi intinya harus kesinambungan garis lurus itu ya. Karena kita kan masih ingat ada peristiwa seperti 212. Jangan sampai ada lagi yang diturunkan, jangan sampai lagi bertentangan dengan pemerintah pusat. Karena itu akan bikin kita menjadi terhambat menuju ke jalan tol ke Indonesia Emas itu. Bang Ciko, terakhir. That's why it's very important. Sekaligus walaupun sudah ada undang-undangnya menurut Bang Ciko. Korupsi juga udah ada undang-undangnya, tapi closing statement termasuk kartu Ahok bakal maju lagi nggak sih? Bagi PD Perjuangan tentu yang saya sampaikan tadi, bagaimana kita mencari pemimpin yang bisa menjawab tantangan-tantangan DKJ ke depannya, daerah khusus Jakarta, terkait aglomerasi, terkait juga statusnya yang bukan lagi ibu kota, dan artinya penganggaran yang berbeda dan prioritas yang berbeda. Nah itu yang utama dan kami meyakini dari kader internal kami banyak sekali yang mampu dan kita pasti masuk bursa nih, pasti harus akan masuk dipilih. bursa, either calon gubernur atau calon wakil gubernur. Baik, terima kasih banyak para narasumber saya pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk pemirsa kami. Dan pemirsa tidak bisa dipungkiri meski ibu kotanya nanti berpindah, masih banyak daya tarik dan juga kepentingan yang diperebutkan di Jakarta. Tak ayah sejumlah elit parpol tak ingin kehilangan singgasana di Jakarta dengan beragam cara, tapi sah-sah sajalah bersaing. Perlu dicatat, harus dengan elegan dan tidak ada kecurangan. Yang perlu diingat adalah kesejahteraan rakyat Jakarta yang perlu diperjuangkan, bukan kepentingan elit parpol yang pragmatis. Saya Feni Malkuduri, selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.